Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009. Kala itu saya masih menjadi salah satu mahasiswa di Pulau Jawa. Kalau didasarkan pada garis keturunan, saya berasal dari Sumatera. Namun karena kedua orang tua saya pindah merantau, jadilah saya lahir di Pulau Jawa dan besar di sini. Walaupun demikian, keluarga saya rutin menyempatkan berkunjung ke rumah nenek dan kakek di kampung kami di Sumatera. Kira-kira 1-2 kali setahun. Itu juga yang membuat saya bisa berbahasa daerah asal saya sedikit-sedikit. Di kampung saya memiliki beberapa keluarga, di antaranya nenek serta 2 anaknya, yaitu Tante Mary dan Om Septian. Keduanya adalah adik kandung dari ibu saya, yang merupakan anak sulung nenek. Sementara kakek saya sudah sejak 2005 meninggal dunia, akibat usia yang telah renta dan sakit-sakitan. Tante Mary adalah anak termuda dari nenek. Saat kisah ini terjadi, ia telah menikah dan sedang mengandung anak pertamanya. Tante Mary selaku anak bungsu sangat dekat dengan nenek dan terus menjaga nenek. Ia dan suaminya tinggal di rumah sebelah rumah nenek. Selain karena memang tidak mau jauh dari sang ibu, Tante Mary juga dititipkan oleh ibu saya dan Om Septian untuk merawat nenek yang sudah berusia renta. Sementara Om Septian adalah seorang duda dan juga berada di kampung. Namun pekerjaannya sebagai supir truk besar antar pulau membuatnya jarang ada di rumah dan tidak bisa menjaga nenek. Nenek yang saya kenal adalah seorang yang sangat ramah dan penyayang. Dahulu setiap saya pulang kampung, selaku cucu pertama, saya sangat dimanja. Kalau pulang kampung, saya selalu tidur di kamar nenek karena kamarnya paling luas dan menurut saya paling nyaman. Ini mungkin karena atap kamar nenek yang tidak ada langit-langitnya dan tembus langsung ke rangka atap seng di atas. Jadi terkesan luas dan tidak pengap. Di usianya yang sepuh, nenek masih sering bekerja ke ladang atau mencari kayu bakar untuk memasak. Di belakang rumah kami memang langsung bertemu kaki bukit. Di bukit itu sebagian masih dibiarkan dalam wujud hutan. Sedangkan sisanya sudah berganti dengan kebun milik masyarakat sekitar. Kadang sore sekitar jam 3 atau 4, nenek sering ke hutan belakang untuk mencari kayu dan pulang menjelang maghrib. Kalau disuruh istirahat, beliau sering menolak dan bilang, kalau ibu nggak kerja, badan ibu jadi sakit-sakit, jadi biarin aja, nggak berat juga. Kata beliau kurang lebih. Di mata orang kampung, nenek cukup dikenal sebagai sepuh yang bisa melakukan pengobatan alternatif. Ya, warga di kampung ini masih lekat dengan hal-hal klinik seperti itu. Ilmu kebal, ilmu santet, tenung, dan lain-lain. Sehingga banyak orang tua yang datang ke nenek untuk minta obat dan jimat. Jimat untuk anak-anak yang baru lahir agar tidak kena guna-guna, atau obat untuk anak yang kena gangguan, disapa leluhur. Tapi tak jarang orang yang datang ke rumah mengadukan hal-hal lain. Dahulu yang dikenal ahli dalam pengobatan itu adalah kakek. Namun sejak beliau meninggal, neneklah yang melanjutkannya. Nenek biasanya akan mengenakan kain di kepalanya, masuk ke kamar lalu tak lama keluar dengan membawa kunyit dan kencur untuk media pengobatan. Saya sendiri tidak tahu apa yang nenek lakukan di dalam kamar saat melakukan pengobatan itu, karena pintu selalu tertutup. Waktu itu momen saya sedang libur semester kuliah. Tiba-tiba saja diminta ibu saya untuk pulang kampung.
Kabarnya nenek sudah beberapa hari sakit, sedangkan Tante Mary kandungannya sudah besar dan kesulitan untuk mengurus nenek. Karena memang sedang tidak ada kegiatan selama libur kuliah. Dan saya satu-satunya cucu nenek yang sudah dewasa. Saya pun menyanggupinya. Disinilah semuanya dimulai. Tidak sulit bagi saya untuk pergi ke kampung seorang diri. Karena hal yang sama sudah pernah saya lakukan ketika lulus SMA dahulu. Singkat cerita, saya sudah sampai di kampung tanpa kendala apapun. Saya tiba sekira jam 6. Karena memang dari bandara ke rumah nenek memakan waktu yang cukup lama dan hanya bisa ditempuh dengan mobil travel sewaan. Assalamualaikum, Tante, Nenek, ucap saya di depan pintu sambil menggeret koper saya. Lalu terdengar jawaban salam dari rumah sebelah, rumah Tante Mary. Waalaikumsalam. Rian, udah dari tadi datangnya, kata Tante Mary di depan pintu rumahnya. Saya pun menghampiri Tante Mary dan salim padanya. Terlihat perut Tante Mary telah membesar dan dia harus meletakkan tangannya di pinggangnya yang terus terasa berat. Enggak kok Tante, baru sampai. Wah, bentar lagi saya punya sepupu baru nih, canda saya sambil melihat ke arah perut Tante. Amin, amin. Nanti baik-baik sama sepupu nih. Ajarin juga belajar matematikanya ya, jawab Tante sambil tersenyum. Kami pun saling tertawa untuk beberapa saat. Masuk aja yuk, nenek kamu di dalam. Udah beberapa hari ini gak enak badan katanya. Paling sekarang lagi tidur. Saya pun mengiyakan dan kembali ke depan pintu rumah nenek bersama Tante Mary. Pintu yang ternyata tidak terkunci itu pun dibuka. Tante Mary lalu menyuruh saya menaruh koper di ruang tengah dan langsung menemui nenek dahulu di kamarnya. Namun ketika kami ke kamar nenek kosong. Tante Mary mempercepat langkahnya menuju dapur dan nenek juga tidak ada di sana. Saya yang melihat Tante Mary sibuk berjalan dengan cepat itu lalu bertanya, "Nenek nggak ada Tante, kemana?" Tapi Tante Mary tidak menjawab. Ia kini mengarah ke WC lama yang ada di sumur itu. Ketika tirai penutup WC dibuka, nenek sedang jongkok di sana, buang air kecil sambil berpegangan pada batu-batu sumur. Astagfirullahaladzim ibu, kirain tadi kemana? Ucap Tante Mary menghela napas panjang yang selama ini ia tahan karena panik. Ibu ke WC Mer, ada apa? Itu cucu nenek udah datang, si Rian, lagi libur kuliah, jadi main ke sini. Ujar Tante menyembunyikan tujuan asli saya ke kampung. Rian, mana dia? Nenek dengan semangat bergegas menyudahi hajatnya, dibantu Tante yang menimba air sumur untuk menyiram sisa buang air kecil nenek. Assalamualaikum Nek, sehat? Ujar saya sambil mencium tangan kurus nenek dan disambut dengan ciuman nenek di kening saya. Alhamdulillah Cuk, begini saja nenek. Kadang sakit, kadang sehat. Jawabnya gemetar khas nenek. Tak lupa tangan nenek memijat-mijat lembut lengan dan bau saya sembari memuji saya yang menurutnya sudah makin tampan dan dewasa. Kami pun mengobrol banyak yang bahasanya seputar kondisi kesehatan nenek, kuliah saya, kabar ibu dan bapak di Jawa, serta bahasan-bahasan lainnya. Intinya nenek belakangan sering merasakan pusing dan pandangannya kabur. Sesekali badannya terasa panas dan kalau itu terjadi, nenek akan kesulitan bergerak karena seluruh tubuhnya sakit. Tiba-tiba saja di tengah obrolan, besok mau nenek buatin semur ayam, Rian mau. Tawa nenek kepada saya. Jujur sebenarnya saya mau banget karena sudah kangen dengan masakan nenek. Namun saya tahu nenek sudah sangat kepayahan untuk berjalan. Tadi saja dari WC ke ruang tengah, nenek berjalan sedikit demi sedikit dan dipapa oleh saya dan Tante Mary. Gak usah Nek, nenek istirahat dulu aja. Nanti kalau udah sembuh baru masakin buat Rian ya. Rian liburannya lama kok. Jam 9 malam nenek kembali ke kamarnya.
kondisi kamar nenek masih sama dengan yang terakhir saya tempati. Sebuah ranjang ukuran 2 orang dengan dipan besi yang berdenyit kalau dinaiki, serta langit-langit yang los sampai ke rangka atap seng. Di dalamnya ada sebuah lemari besar dengan kaca setengah badan dan tumpukan kardus serta koper. Tak lupa lampu berwarna oranye temaram yang menyinari kamar itu dengan ala kadarnya. Saya memilih tidur di ruang tengah beralaskan kasur kapuk tipis dan bantal dari kamar nenek. Sebelum tidur semua lampu saya matikan dan hanya menyisakan satu buah lampu petromak di tengah ruangan. Suasana sangat sunyi di desa itu. Saya bisa mendengar suara jangkrik dan kodok yang saling bersautan. Sesekali suara anjing dan lengguhan sapi tetangga terdengar samar-samar dari kejauhan. Tiba-tiba saja saya mendengar suara kasur nenek. Saya duduk terbangun dan menunggu nenek keluar dari kamar. Namun bayangan nenek tak kunjung nampak. Saya pun kembali merebahkan badan saya. Mungkin suara itu berasal dari nenek yang menggerakkan badan ketika tidur. Tak lama, suara itu kembali saya dengar dari arah dalam kamar nenek. Saya pun bangun dan kembali melihat ke arah kamar nenek. Tapi kali ini suara pintu kayu kamar terbuka, terdengar, dan nenek berjalan tertati-tati, keluar pelan sekali. Saya pun menghampiri nenek yang memegangi tembok sambil berjalan dan bertanya, "Nenek mau ke WC ya? Tunggu ya, Ria nyalain lampu dulu." Saya pun berjalan ke depan dan menyalakan lampu dapur yang posisi saklarnya ada sekitar 5 langkah di depan nenek. Saya berjalan mendahului nenek dan menekan kedua saklar itu hingga lampu menyala. Namun ketika saya berbalik badan, nenek sudah tidak ada di belakang saya. Spontan aku beristighfar. Nenek yang jalannya sudah lambat dan tertati itu gak mungkin sudah kembali ke kamar. Sedangkan saya baru saja menyalakan lampu tepat di depan beliau. Saya melongo ke arah dapur dan tidak ada orang di sana. Lalu saya kembali ke ruang tengah dan memberanikan diri mengintip ke kamar nenek. Posisinya pintu kamar itu sudah sedikit terbuka, seukuran lebar tubuh orang lewat. Namun saya dapati nenek masih terlelap di atas kasurnya, lengkap dengan selimut yang masih rapi. Saya terdiam dan syok cukup lama. Tadi itu saya yakin banget nenek jalan keluar kamar, dan selisihnya hanya beberapa detik saja sampai saya berbalik, tapi nenek sudah menghilang begitu saja. Saya khawatir itu hanya tiruan nenek. Saya beberapa kali memang sempat berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Ini bermula saat saya minta dibukakan mata batin ke salah satu teman saya. Dan karena terlalu lama, entah kenapa penglihatan ini tidak bisa tertutup lagi. Namun saya memilih diam dan kembali tidur. Saya meringkuk dan menaruh kedua jari di telinga saya. Bukan karena saya kedinginan atau sebagaimana. Namun malam itu, dari arah sumur terdengar suara gebiar-gebiur orang mandi sepanjang malam. Malam itu saya lalui dengan hati yang berdebar. Namun beruntung saya akhirnya bisa tidur beberapa waktu kemudian. Pagi harinya saya mencoba menyimpan apa yang saya alami tadi malam seorang diri tanpa memberitahu nenek. Saya terbangun menjelang subuh dan tak lupa membangunkan nenek yang memang sudah menitip pesan untuk dibangunkan saat azan subuh. "Nek, udah subuh nek," kata saya pelan-pelan ke nenek. Nenek pun membuka matanya, tersenyum ke saya, dan saya papa ke WC untuk mengambil air wudhu. Nenek menjadi makmum saya dan kami sholat berdua. Tentu saja nenek sholat dengan posisi duduk dikarenakan sudah tidak kuat terlalu lama berdiri. Seusai sholat saya bertanya ke nenek, "Nenek masih ngerasa sakit gak? Mau dipijitin?" "Gak usah Rian, nenek biasa sakit-sakitan, udah tua." "Ya gak apa-apa nek,
Nanti kalau ada sakit atau nenek kerasa apa-apa, bilang Rian aja ya. Kata saya meyakinkan nenek sambil mau kembali menghadap kiblat melanjutkan doa. Namun tiba-tiba nenek bilang, Rian, kamu mau bantu nenek? Iya, bantu apa nek? Kamu yang jadi penerusnya nenek ya. Nenek mau kamu yang melanjutkan ini. Lanjutin apa nek maksudnya? Lanjutin apa yang kakek dulu punya. Rian mau ya? Nenek kasih dia untuk Rian. Kata nenek yang tanpa aba-aba sudah menyentuhkan telapak tangannya ke punggung tangan saya. Ada sensasi yang aneh di sini, tapi saya nggak tahu apa. Ini punya kakekmu dulu. Nenek udah terlalu tua. Kamu saja yang lanjutkan. Jelas nenek lagi yang makin membuat saya bingung. Saya terus bertanya, apa maksudnya? Tapi nenek enggan menjawab dan hanya tersenyum. Hari itu kami lalui dengan aktivitas seperti biasa. Saya bantu nenek menimba air, memanaskan untuk air minum, dan menyapu rumah sementara nenek duduk di teras dengan menghadap ke arah jalan yang sesekali dilewati para peladang yang akan naik ke bukit belakang. Sesekali para peladang itu menyapa nenek dengan lambaian tangan. Ngapain bengong aja, Nek? Nenek sambil tersenyum kemudian menyaut. Nggak ada, mau ngapain lagi? Udah ada cucu yang urus rumah. Kata nenek bangga. Saya di dalam rumah hanya tersenyum simpul. Sudah hampir seminggu saya berada di kampung. Alhamdulillah, gangguan mereka hanya terjadi di hari pertama saja. Saya akhirnya menyinggung sedikit perihal apa yang saya lihat ke Tante Mary. Menurut beliau, itu adalah leluhur saya yang ingin bertemu cucunya, karena saya udah lama nggak ke kampung. Allahu a'lam, karena yang saya tahu, orang yang sudah meninggal sudah tidak ada urusan lagi di dunia. Suatu malam saya lupa di hari keberapa, tiba-tiba saja rumah nenek terasa pengap di malam hari. Saya menyopek salah satu kardus di dapur untuk saya jadikan kipas manual, untuk setidaknya mengurangi hawa panas. Sekitar jam 1 atau jam 2, tiba-tiba saja saya dibuat kaget dengan suara geraman harimau. Suara nafas dan geramannya persis seperti yang saya dengar di acara televisi. Suara itu berasal dari luar dan terkesan berputar-putar karena sesekali arahnya saya dengar dari sisi kanan, lalu dari arah depan saya, lalu tak lama dari arah belakang. Begitu terus selama beberapa waktu. Saya yang tahu kalau rumah nenek memang bersebelahan dengan kebun, tentunya berpikir bahwa ada harimau liar yang sedang turun ke desa. Saya memilih diam dan tidak berani mengecek keluar. Mau itu harimau sungguhan atau bukan, keduanya sama-sama bahaya menurut saya. Saya memilih tetap menutup mata, berusaha fokus agar ketiduran lagi. Tapi telinga saya seakan menolak itu dan justru mendengar lebih seksama posisi suara harimau itu berasal. Lalu tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang menabrak atap rumah dan pecah. Dari suaranya saja bisa memperkirakan benda itu besar dan berat. Di saat yang bersamaan, suara harimau tadi menghilang. Saya bergegas keluar dan melihat atap dengan senter yang saya pegang, namun tidak menemukan apapun. Saya bergegas masuk lagi karena tidak betah dengan suasana di luar yang gelap dan sepi. Saya kemudian kembali ke atas kasur tipis saya di ruang tengah. Waktu sudah menunjukkan jam 4 dini hari, 1 jam lagi menuju subuh. Saya sudah mencoba membolak-balikan badan dan memaksa untuk tidur, namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya, samar-samar saya mendengar suara orang mengaji di musola, sebagai tanda waktu sholat subuh segera tiba. Akhirnya saya pun bangun dan membangunkan nenek seperti biasa. Nenek kemudian membuka mata, namun pandangannya kosong. Udah subuh nek, ayo sholat dulu. Nenek berusaha berbicara, namun tertahan.
Bibirnya sedikit miring ke kanan dan pandangannya nanar ke arah saya. "Nek, kenapa, Nek?" Nenek hanya mengeluarkan suara yang tak jelas. Saya yang panik bergegas ke rumah Tante Mary. Saya tidak ingat itu masih sangat pagi dan apakah orang rumah sudah bangun atau belum. Tapi saya menggedor pintu dengan cukup keras. "Tante Mary, Tante, Om," panggil saya dengan setengah berteriak. Tante Mary lalu membukakan pintu dan ikut panik melihat saya yang datang dengan linangan air mata dan keringat yang mengucur deras. "Kamu kenapa, Rian? Ada apa?" tanya Tante Mary yang di belakangnya sudah ada Om Zul. Suami Tante Mary yang sepertinya terbangun karena gedoran pintu saya. "Tante, Nenek Tan, sini," kata saya sambil memegang tangan Tante Mary dan membawanya ke kamar nenek. Kondisi nenek sama seperti ketika saya tinggal terakhir. Kami sempat membawa nenek ke dokter terdekat, namun vonisnya cukup membuat kami terguncang. Sejak hari itu, tubuh nenek lumpuh. Pagi itu juga saya menghubungi ibu dengan sangat hati-hati. Saya coba menyampaikan apa yang terjadi pada nenek kepada ibu dengan bahasa yang disamarkan. Saya tidak mau membuat ibu dijawab panik atau pingsan. Dan atas persetujuan dari Tante Mary juga, kami tidak menyampaikan kelumpuhan nenek. Saya hanya mengatakan bahwa nenek tadi diperiksa ke rumah sakit dan harus istirahat total di kasur. Ibu di ujung telepon hanya mengiyakan saja dan meminta saya menemani nenek terus. Nenek kini hanya bisa berbaring saja di kasur. Matanya melihat ke sana kemari, mulutnya menganga dengan sedikit condong ke kiri. Tangan kirinya kaku menyilang ke arah pusar dan tangan kanan merapat ke pinggang. Kini nenek hanya bisa berucap yang tak jelas dengan pandangan yang tak tentu arah. Malam itu saya, Tante Mary dan Om Zul tidur di rumah nenek. Saya dan Om tidur di luar, sedangkan Tante Mary di dalam kamar seranjang dengan nenek. Dari tadi siang raut muka kesedihan terus terlihat dari Tante Mary yang terus menitikan air mata. Bahkan sampai malam begini, suara tangis itu terus terdengar dari arah dalam kamar nenek. Jelang jam 2 dini hari, suara tangisan sesegukan itu masih juga belum berhenti. Om Zul kemudian berinisiatif masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Tante Mary. Saya yang juga belum tidur saat itu melihat ke arah Om Zul yang melongo ke dalam kamar dari balik tirai. Tapi tiba-tiba saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Om Zul jalan mundur dengan mata yang terbelalak, seperti habis melihat sesuatu yang amat menyeramkan. "Kenapa, Om?" tanya saya yang kebingungan melihat tindakan Om Zul. "Rian, coba kamu kesini." Saya pun mendekat dan setelah saya sudah di sisi Om Zul, beliau membisiki saya untuk melihat ke dalam. "Coba kamu lihat ke dalam, itu siapa yang duduk di belakang tantemu?" Saya sempat tersentak kaget, namun juga diliputi rasa penasaran. Saya masuk ke dalam tirai dan membuka sedikit pintu kayu itu untuk setidaknya bisa mengintip dengan sebelah mata saya. Dan pemandangan yang saya lihat benar-benar membuat jantung saya serasa berhenti. Di kamar itu ada 3 orang yang berada di atas kasur nenek. Yang pertama tentu saja nenek dengan selimutnya. Tante Mary yang tidur menyamping menghadap nenek. Dan satu lagi sosok wanita yang berambut putih panjang. Duduk di ujung kasur, tepat berada di belakang Tante Mary. Dan yang membuat saya ketakutan adalah Tante Mary sudah tertidur saat itu. Dan suara tangisan yang kami dengar ini berasal dari sosok itu. Saya ingin berteriak saat itu, namun rasa takut saya membuat nafas saya sesak dan tidak ada suara yang keluar. Om Zul menatap saya tajam. "Ada kan? Itu siapa?"
Saya tidak bisa menjawab, tatapan saya pun kosong. Rian, baca doa berulang-ulang, ayat kursi, Al-Fatihah, apa saja yang kamu hafal, terus baca. Om Zul juga membaca doa-doa yang ia bisa. Om Zul lalu dengan tenang membuka pintu selebar-lebarnya dan masuk dengan tetap melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara pelan. Sementara saya mengikutinya di belakang. Alhamdulillah ketika kami masuk, sosok itu sudah menghilang entah kemana. Om Zul kemudian membangunkan Tante Mary dan memintanya untuk kembali tidur di rumah. Tante sempat bertanya kenapa dan menolak. Tapi Om Zul terus bersikeras memaksa Tante Mary untuk tidur di rumah saja. Sementara nenek akan dijaga oleh Rian, yaitu saya. Jujur saja, aku pun sendiri masih syok dan takut. Tapi saya tahu Om Zul sedang berusaha melindungi buah hatinya di perut Tante Mary. Ia khawatir akan ada hal buruk terjadi jika Tante Mary dan kandungannya berada di sini. Terlebih sosok tadi berada sangat dekat dengan Tante. Tante pun mengecup kening nenek lalu beranjak pulang. Om Zul berpesan kepada saya untuk sebisa mungkin beristighfar dan pikiran jangan kosong. Om Zul juga mengatakan untuk segera ke rumah sebelah dan kabari dia jika terjadi hal-hal di luar nalar. Saya pun mengiyakan dan Om Zul serta Tante Mary bergegas pulang di pagi buta itu. Kini tinggal saya dengan nenek di rumah ini. Nenek masih tertidur dengan pulasnya, sementara saya sudah tidak ada pikiran untuk tidur. Saya terus terjaga di dalam kamar nenek dengan duduk di lantai dan memandangi nenek yang tidak bisa lagi mengubah posisi tidurnya. Karena masih lama menunggu subuh dan hasrat tidur sudah tidak ada, saya memutuskan membuat teh di dapur. Saya nyalakan lampu dapur dan membuat teh dari air panas dalam termos yang memang selalu tersedia. Ketika saya sedang mengaduk gula dan teh, tiba-tiba saja suara decitan besi tempat tidur nenek berbunyi berkali-kali dan cukup keras. Saya melupakan teh saya dan langsung setengah berlari ke arah kamar. Namun ketika saya sampai, semuanya tenang. Tidak ada suara decitan dan nenek masih dalam posisi semula. Saya beristighfar terus-menerus dalam keadaan keringat, panik, bercucuran. Saya kembali ke dapur dan meneruskan seduhan teh saya. Teh saya pun siap. Dengan masih gemetar, saya kembali ke kamar nenek. Saya bersandar ke tembok dan menatap nenek sambil menyeruput teh yang masih mengeluarkan uap panas. Beberapa waktu kemudian lantunan ayat suci Al-Quran mulai terdengar dari musola yang berada di kejauhan. Alhamdulillah sudah fajar. Bagi saya subuh adalah garis finish bagi ketakutan saya. Karena suasana subuh itu bisa membawa ketenangan tersendiri dan menghilangkan rasa cemas sebagaimana suasana dini hari lewat tengah malam. Saya kemudian mengambil air wudhu dengan sedikit bergegas. Lalu saya kembali ke kamar nenek. Di kampung saya pantang seseorang untuk tidur tegak lurus dengan arah kiblat karena disebut tidurnya mayat. Jadi posisi tidur selalu kepala ke arah kiblat atau kaki ke arah kiblat. Begitu juga dengan posisi tidur nenek yang upun-upun kepalanya mengarah ke kiblat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika saya iktidal, bangun dari ruku, saya melihat di ujung mata kanan saya, nenek sedang membuka mulutnya lebar-lebar ke arah saya. Saya ingin menoleh, tapi sedang berada di tengah sholat. Tapi saya bisa lihat mulut nenek yang membentuk O lebar itu. Dan nenek juga menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan besi ranjang itu juga kembali berbunyi, berdecit, seperti yang saya dengar kemarin dan barusan. Entah kenapa saya tidak mampu menengok atau menghentikan sholat saya. Seperti ada bisikan bahwa saya jangan sampai menghentikan sholat saya. Dan terpengaruh pada pengganggu konsentrasi seperti itu.
Saya meneruskan sholat dengan gemetar. Sepanjang sholat, kepala nenek terus menghadap saya dengan mulut yang terbuka lebar. Walaupun saya tidak melihatnya dengan jelas, tubuh saya gemetar. Air mata saya mulai berlinang karena ketakutan. Nenek, kenapa? Saya membatin dalam hati. Ingin sekali saya membatalkan sholat saya dan menengok ke nenek. Namun saya tahan itu dan menganggapnya sebagai godaan dalam sholat. Sholat subuh pun terus saya lanjutkan hingga sampai tahiyat akhir. Tepat di saat saya mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kanan, suara decitan ranjang nenek terhenti. Saya lalu menyegerakan mengucapkan salam ke kiri dan bergerak berdiri untuk melihat ke arah nenek. Anehnya, posisi nenek tidak berubah dan beliau masih tertidur lelap dengan posisi normal. Menjelang siang, saya mengurusi nenek, mulai menyuapi nenek dan dengan dibantu Tante Mary, saya memandikan nenek walau hanya menggunakan lap basah. Tangan nenek kaku dan pandangannya nanar kepada kami yang sedang membersihkan tubuhnya. Sesekali dari ujung mata, nenek nampak air mata yang menggenang seperti menahan sedih dan seperti ada yang mau disampaikan. Namun karena mulut nenek pun sudah tidak mampu bergerak normal, suara yang dikeluarkan hanya "aa" saja, tidak jelas. Tanpa kami tahu apa maksudnya, kami sesekali mengajak nenek mengobrol, walaupun tahu nenek tidak bisa menjawab. Salah satu hal yang saya sadari setelah beberapa waktu lalu, sejak nenek lumpuh, tubuh nenek kian kurus, bagaikan tulang yang dibalut kulit. Urat-urat di tangannya semakin terlihat menebal. Daging di betis dan lengannya pun seakan tidak ada lagi. Namun berbanding terbalik dengan anggota tubuh lainnya, perut nenek justru kian membesar setiap harinya seperti orang busuk lapar. Setiap malamnya sayalah yang selalu menemani nenek. Saya juga sudah pindah tidur ke dalam kamar nenek walaupun tetap di lantai menggunakan kasur tipis dan bantal. Sesekali memang ada gangguan yang saya alami, namun saya anggap angin lalu saja karena wajar rumah nenek ini adalah rumah turun-temurun yang sudah sangat tua. Tapi ada satu momen yang cukup membuat saya merinding setiap mengingatnya. Dan ini berhubungan dengan WC yang di luar. Ya, di rumah ini ada 2 WC, satu di dalam dan satu di luar. Suatu malam, kalau tidak salah, Kamis malam, saya yang sedang menjaga nenek, tiba-tiba saja perut saya sakit. Kemungkinan karena masuk angin, disebabkan angin malam yang dingin akibat hujan deras hari itu. Saya pun beranjak bangun, tak lupa berbicara dengan nenek yang sedang tidur untuk meminta izin ke toilet dulu untuk buang air. Nek, Rian tinggal bentar ya, mau ke WC dulu. Saya pun keluar, menyalakan lampu dapur sekaligus lampu WC yang di luar itu. WC ini memiliki satu lampu bolam kecil berwarna putih dengan watt rendah yang saklarnya ada di dalam rumah, tepatnya bagian dapur. Dahulu waktu masih kecil, tiap saya buang air begini pasti minta ditemani nenek. Ketika di tengah urusan saya, ada sekelebat bayangan yang lewat di depan bangunan WC. Ini saya ketahui karena pintu bagian atas terbuat dari kaca yang tembus cahaya. Tadi cahaya dari arah lampu belakang tertutup oleh sesuatu beberapa saat yang menandakan ada benda yang lewat. Karena masih nanggung, saya memilih meneruskan urusan saya yang baru setengah jalan. Tapi lagi-lagi gangguan untuk saya yang lagi buang air itu datang. Kali ini pintu WC diketuk 3 kali. Ya, sebentar, ada Rian. Iya Tante Mary, Om Zul. Hening. Rian di dalam, bentar ya. Cucu, udahan ke airnya. Dek, jantung saya rasanya ngilu sekali. Ya, itu suara nenek. Saya yang sedang dalam posisi jongkok tiba-tiba saja tersentak kaget. Gak mungkin kan nenek ada di luar sekarang?
nungguin saya di dalam WC. Nenek? Tanya saya gemetar, mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di luar, yang entah siapa atau apa itu. Rian, udah ke airnya. Ayo nenek temani lagi ke bilik. Kata suara yang sangat terdengar seperti nenek. Saya menangis, bibir saya gemetar. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Suaranya, intonasinya, bahasanya, itu persis seperti yang nenek biasa ucapkan waktu saya minta ditemani ke WC dahulu. Tapi saya tahu, nenek nggak mungkin ada di luar sekarang. Itu bukan nenek. Terdengar ketukan lagi. Cucu nenek, udah ke airnya. Ujar suara itu lirih dari balik pintu. Pintu diketuk kembali. Nanti Rian bisa sendiri, Nek. Jawab saya memberanikan diri, walaupun masih dengan gigi yang gemetar. Suara ketukan itu kini berpindah-pindah dan lebih lambat temponya. Tidak, bukan ke sisi kanan kiri, tapi ke arah atap WC ini. Ketukannya terus naik dan naik. Sementara di atas ada sebuah atap yang menggunakan bahan tembus pandang yang dipakai untuk masuknya cahaya untuk penerangan WC di siang hari. Dan seketika saya sadar ini bukan suara ketukan yang berpindah, tapi sosok di luar sana sedang memanjat WC ini. Jantung saya berdebar kencang. Keinginan saya untuk meneruskan urusan saya sudah hilang. Saya terjebak di antara dua pilihan. Tetap diam meneruskan urusan saya dan tidak memandang ke atas, atau menyudahi saja aktivitas saya dan lari keluar, masuk ke rumah. Ketika suara ketukan itu sudah hampir tiba di bagian yang transparan, tiba-tiba saja dari arah luar terdengar auman seekor harimau lagi. Suaranya langsung mengingatkan saya pada suara yang sama yang saya dengarkan sebelum suara jatuh dan pecahnya benda berat di atap rumah, tepat sebelum nenek lumpuh. Harimau itu mengeram dengan cukup kuat. Hembusan nafasnya bisa saya dengar. Sepertinya jaraknya cukup dekat dari posisi saya. Saya kembali diam. Dalam hati saya berpikir bahwa saya beruntung tidak berlari keluar tadi dan memilih bertahan. Suara harimau itu terdengar mengelilingi WC tempat saya buang hajat. Namun saya sadar, di saat yang sama suara ketukan tadi hilang. Setelah beberapa waktu, baik suara harimau dan suara nenek tadi pun hilang. Saya mau tidak mau harus keluar, dikarenakan kaki saya sudah kram akibat berjongkok terlalu lama. Ketika membuka pintu, sekilas saya melihat ada seseorang yang berjalan ke dapur menuju arah WC sumur. Saya mempercepat langkah saya, namun ketika saya melihat ke sana, WC sumur itu kosong, tidak ada tanda-tanda habis dipakai orang. Sekembalinya ke kamar, ada perasaan rindu yang amat sangat ketika saya melihat nenek yang sudah terbaring dalam kelumpuhannya. Saya seperti kembali membuka memori indah kebersamaan saya dengan nenek, memasak di dapur hingga sekedar menemani saya di luar pintu ketika saya ingin buang air kala dini hari. Melihat beliau kini terbaring diam dan tidak bisa menjawab ucapan saya, membuat saya sangat takut akan kehilangan beliau selamanya. Malam itu saya tidur seperti biasa. Cahaya kamar hanya berasal dari sebuah lampu bolam kecil yang berwarna kekuningan yang berada tepat di atas ranjang nenek. Posisi saya memunggungi nenek waktu itu, dan saya sudah dalam keadaan setengah sadar, dikarenakan mengantuk, tapi nyamuk-nyamuk sialan ini terus-menerus lewat di daun telinga saya, hingga membuat saya harus sesekali menepuknya menggunakan tangan. Malam kian larut dan saya nggak tahu jam berapa, tiba-tiba saja ranjang nenek berdecit lagi. Tidak, lebih tepatnya seperti bergeser, karena saya bisa mendengar posisi decitan itu berpindah. Saya ingin membalikkan badan,
tapi badan saya tidak bisa digerakkan. Lalu dari arah belakang terdengar suara nenek yang bicara. "Rian mau semur ayam nenek ya?" Ujar suara itu di belakang punggung saya. Allahu la ilaha illallah. Fisik saya lirih karena ketakutan. Saya memulai membaca ayat kursi dengan gemetar dan tubuh yang tidak bisa digerakkan. "Rian mau semur ayam nenek ya?" Keringat saya bercucuran. Saya terus mencoba melawan untuk bisa bergerak, namun saya benar-benar kaku. Sementara suara itu seakan mendekat dan terus mendekat. "Rian, makan semur ayam nenek. Makan, Rian!" Tiba-tiba suara itu mengejutkanku. Suara wanita itu berteriak seperti tepat di telinga saya dengan sangat keras. Saya berteriak dan saat itu juga tubuh saya bisa bergerak. Saya mencoba ke belakang dan saya dapati makhluk hitam sedang bersujud di atas perut nenek. Atau bukan bersujud, tapi menggerogoti perut nenek. Sementara nenek tengah menganga seperti kesakitan dengan kepala mendongak ke atas. Saya tidak tahu itu makhluk apa dan apa yang mesti saya lakukan. Tapi dengan kembalinya tenaga saya memilih segera lari keluar, meninggalkan nenek dengan makhluk itu dan suara decitan ranjang yang kian keras. Pada pagi buta itu, saya kembali menggedor-gedor ruang Tante Mary. Om Zul, buka Om," kata saya sambil memukul-mukul pintu dengan telapak tangan saya dengan sangat keras. Terdengar suara langkah cepat di dalam mengarah ke pintu. Pintu pun terbuka dan Om Zul seperti langsung tahu apa yang terjadi. Tanpa bertanya apapun, ia langsung pergi ke rumah nenek dan masuk ke kamar. Di dalam kamar kami mendapati nenek tubuhnya menegang, seperti ditarik dari atas dan bawah. Tubuhnya melengkung ke atas dan terhentak-hentak dengan keras ke kasur. Nenek nampak sangat kesakitan. Om Zul segera memegangi nenek dan mencoba membopongnya. Namun ketika saya ingin membantu, mata saya teralihkan dengan pemandangan yang ada di atap rumah ini. Sebagaimana saya bilang di awal, langit-langit kamar nenek itu plong hingga rangka atap seng. Saat itu di kayu-kayu rangka atap itu, saya melihat dua sosok pocong berdiri diam di sana. Wajah keduanya total hitam pekat, dengan kain kafan kusut kecoklatan seperti bekas darah kering dan tanah. Keduanya diam menatap ke bawah seperti menonton apa yang terjadi pada nenek. Entah dari mana asalnya, saya juga mencium bau amis dan busuk yang menusuk hidung hingga membuat mual. Bu, sadar Bu, Ibu," kata Om Zul sambil memeluk nenek yang badannya terlihat kian mengeras dan mulutnya terbuka lebar dengan bola mata berputar ke arah atas. Badan nenek dipangkukan ke paha Om Zul, masih melengkung seperti orang posisi kayang, namun menggunakan kepala dan tumit sebagai tumpuan. Om Zul kemudian membaca sesuatu sambil tangan Om Zul berada di kening nenek. Nenek masih dalam keadaan seperti sebelumnya. "Rian, pergi ke rumah sebelah, bangunkan tantemu, suruh ke sini," perintah Om Zul. Saya yang dari tadi sudah bercucuran air mata karena syok dan ketakutan melihat keadaan nenek dan dua sosok pocong di atas. Butuh beberapa waktu untuk mencerna perintah itu sampai akhirnya saya bergerak. Saya masuk ke rumah tante yang sudah tidak terkunci dan mengetuk pintu kamar Tante Mary dengan pelan. "Tan, disuruh Om ke sebelah, Tan." Saya atur nafas setenang mungkin ketika pintu terbuka. Tampak Tante Mary yang sepertinya habis menangis. Iya, Tante Mary kemudian mengunci rumahnya dan bersama saya pergi ke rumah nenek. Saya memegangi Tante Mary berjalan ke kamar nenek. Hawa rumah itu terasa benar-benar asing buat saya. Suasananya terasa pengap dan panas seperti ada banyak orang berkumpul di rumah tersebut.
Ketika saya kembali, nenek sudah dalam posisi terbaring lagi dengan selimutnya di kasur. Di sisi nenek, Om Zul masih terduduk dengan jarinya yang bergerak-gerak menghitung sikir. Matanya terpejam dan baru menoleh saat saya mengucapkan salam dan mendekat bersama Tante Mary di samping saya. Pintu rumah udah dikunci, Mer. Sudah, Bang. Kamu kesini, pegang tangan ibumu pakai dua tangan kamu. Rian, bantu Om ya, tutup pintu kamar. Terus kamu duduk di depannya. Dari dalam aja, kamu baca doa dan ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal. Perintah Om Zul. Tante Mary pun naik ke atas kasur dan memegang kedua tangan nenek. Sementara saya berjalan ke arah pintu, menutupnya, lalu duduk bersila di depannya. Udah bisa dimulai, Rian? Iya, Om. Jawab saya sambil mengangguk. Usahakan pikiranmu jangan kosong. Jangan putus bacaannya. Kalau nanti ada sesuatu yang kamu dengar dan lihat, jangan sampai konsentrasimu buyar. Kita saling menjaga di sini. Bismillah. Saya sudah bersiap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Lalu Om Zul mulai melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara keras. Sementara saya mulai membaca ayat kursi dengan suara lirih, sambil tetap bersila di depan pintu. Di atas kasur, Tante Mary mulai sesegugan karena menangis. Awalnya semua berjalan begitu saja tanpa ada gangguan. Om Zul menggerakkan telapak tangannya dari kepala nenek sampai ke kaki secara berulang-ulang. Lalu seperti melemparkan sesuatu dari dalam tubuh nenek. Namun setelah sekitar 15 menit berlalu, dari arah luar, tepatnya ruang tengah, ada suara anak kecil yang tertawa. Saya tersentak kaget, tapi tetap berusaha meneruskan bacaan saya. Cepat, Om, cepat. Suara anak kecil itu mendekat dan menjauh, lalu kembali mendekat. Saya rasa suara itu seperti bolak-balik di ruang tengah ke dapur, lalu kembali lagi. Bahkan ketika saya memejamkan mata, agar saya lebih konsentrasi, saya bisa mendengar langkah-langkah kaki anak-anak itu di luar sana. Tiba-tiba saja pintu di hadapan saya dipukul dengan sangat keras. Saya terperanjat dan memundurkan badan saya dari pintu kayu itu. Suara anak kecil itu menggila. Ayo Om, cepat Om, ayo Om. Sekarang posisinya saya yakin ada di balik pintu dan sedang memukul-mukul pintu ini. Saya menoleh ke belakang dan Om Zul masih di posisinya yang masih dengan tenang membaca Quran bersama Tante Mary. Sampai saya sadari di belakang punggung Tante Mary sudah ada sosok lain yang hadir. Kali ini adalah sosok yang sama dengan yang saya lihat duduk di ujung kasur waktu itu. Sosok itu menggerak-gerakkan kepalanya dengan patah-patah. Rambutnya yang putih dan megar itu nampak bergerak-gerak. Tapi sekali lagi, ia memunggungi arah pandang saya, sehingga saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya lalu memalingkan muka dan kembali coba konsentrasi dengan tugas saya menjaga pintu. Suara anak kecil itu sudah menghilang, namun sekarang di luar sana, terdengar seperti pasar. Suaranya ramai sekali dan berasal dari banyak sumber, riuh dan bising. Mereka semua terdengar bergumam dengan suara berat dan seperti mengobrol. Namun saya tidak bisa mendengarkan satupun kata dari banyaknya suara itu. Tak sampai di sana, saya juga mendengar pintu diketuk lagi dan suara orang mandi sangat ramai sekali. Berbanding terbalik dari keadaan di malam-malam biasanya, di mana saya bisa mendengarkan bunyi cangkrik dan kodok di sawah. Saya terpaksa memejamkan mata, menunduk dengan air mata serta keringat yang terus mengalir. Namun pikiran saya sulit berkonsentrasi. Bacaan ayat suci Quran saya kacau. Lalu saya coba menyelingi bacaan Quran saya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hal azim, hal azim. Hal azim. Suara itu berasal dari belakang saya. Saya menoleh ke belakang dan saya dapati
sosok wanita tadi sudah berada di depan cermin kamar nenek. Matanya tertuju kepada saya dan dia menyelesaikan bacaan istighfar saya dengan terus-menerus. Kata hal azim, hal azim, hal azim dengan gigi yang gemmerutuk. Sekarang saya bisa lihat wajahnya. Sosok wanita tua dengan mulut seperti moncong kambing. Nenek yang tadi diam tiba-tiba saja menjerit. Tubuhnya kembali menegang dan kejang-kejang. Mulutnya terbuka lebar dengan mata berputar ke atas. Tante Mary sontak menjerit, "Ibu!" Kemudian menangis sejadi-jadinya tanpa melepaskan genggaman tangannya. "Rian, jangan berhenti." Tiba-tiba saja Om Zul meneriaki saya yang memang sesaat berhenti berzikir. Karena was-was dan kaget terhadap banyaknya sosok yang bermunculan. Nenek menghembuskan nafas-nafas berat setiap kali Om Zul menarik sesuatu dari kepala nenek. Kira-kira 2 jam kami melakukan hal ini dan hampir setengah jam nenek dalam kondisi seperti itu. Sebelum akhirnya kembali lemas dan tertidur. Tidurnya nenek bersamaan dengan hilangnya suara-suara di luar sana dan sosok wanita tua tadi. Tante Mary tak henti-hentinya menangis panjang malam. Sesekali ia sesegukan dan meraung-raung. "Bang, ibu kenapa bang? Ibu kesakitan bang." "Yang sabar Mer, insya Allah ibu nanti gak sakit lagi." Saya hanya bisa terdiam di depan pintu. Saya juga ingin menangis. Tapi di sisi lain saya juga syok dan tidak percaya atas apa yang baru saja saya alami. Stres yang luar biasa dan terlalu banyak pikiran membuat Tante Mary demam. Pagi harinya Om Zul dan Tante Mary izin ke saya untuk pergi ke puskesmas demi mendapatkan obat. Saya lagi-lagi ditinggalkan sendiri di rumah bersama nenek. Nenek ketika siang hari bisa dikatakan normal-normal saja. Nenek sadar, mau disuapi makan halus, minum, dan saya mandikan. Gangguan hanya kami rasakan intens di malam hari. Ini juga yang mungkin jadi salah satu alasan Om Zul tidak membawa nenek ke rumah sakit. Saya sedang menyapu di bagian dalam. Tiba-tiba saya mendengarkan suara ramai anak-anak dari luar. Jumlahnya saya rasa banyak karena mereka cukup heboh. Saya tidak mempedulikan karena saya tahu memang jam segini anak-anak dari warga yang tinggal di kaki bukit berangkat sekolah melewati depan rumah nenek. Tapi seketika saya menghentikan kegiatan saya saat anak-anak itu mulai berseru dari jalan. "Misi, numpang lewat ya nek." Tepat ketika mereka lewat di depan rumah. Saya yang sedang menyapu lalu mempercepat langkah saya keluar. Anak-anak itu ternyata mengenakan sepeda dan sudah berlalu. Saya bisa melihat mereka sudah ada di kejauhan. Anehnya, saya tidak menemukan pengguna jalan lain yang kemungkinan mereka sapa tadi. Sedangkan di sini hanya terdapat rumah nenek dan Tante Mary saja. Om Zul dan Tante Mary baru pulang menjelang asar. Tante Mary nampak pucat dikarenakan sakit dan langsung masuk ke rumahnya. Sedangkan Om Zul sempat mengantarkan Tante Mary ke rumah, lalu keluar lagi dan pergi menemui saya di rumah nenek. "Nenek gimana Rian?" "Nggak ada aneh-aneh om, udah Rian suapin juga tadi, udah dilap-lap juga, tidur lagi kayaknya." Om Zul pun masuk ke dalam dan saya mengikuti di belakangnya. "Ibu nggak usah khawatir, ada Zul yang akan jagain Mary, anak kesayangan ibu," kata Om Zul dengan nada berbisik, namun dengan senyum yang terlihat dipaksakan untuk menahan tangis. Walaupun nenek masih kondisi tidur, namun saya melihat sendiri air mata mengalir dari ujung mata nenek. Pemandangan itu membuat saya kembali menangis, mengingat masa kecil saya yang sangat seru bersama nenek dan kakek, serta semua kenangan saya di rumah ini. Om Zul lalu mencium lagi kening nenek, menggenggam tangan beliau dan menciumnya lagi. Bagaimanapun saya tahu nenek adalah salah satu orang yang mendukung pernikahan Om Zul dan Tante Mary dahulu, saat anggota keluarga lain menolak.
Bahkan nenek sering membangga-banggakan perjuangan Om Zul yang semasa bujangnya dulu bekerja tukang untuk nenek dan sering menumpang makan di rumah. Hingga akhirnya dijodohkan dengan anak nenek sendiri, Mary. Akhirnya benteng Om Zul untuk terus terlihat tegar itu goyah. Om Zul mulai menangis terisak-isak layaknya anak kecil tanpa mau melepaskan tangan nenek yang ia cium. Saya memalingkan pandangan saya, mencoba tidak terbawa. Namun kembali gagal. Ingus saya berkali-kali saya tarik dan mata saya mulai sulit saya tahan untuk tidak mengeluarkan air mata. Setelah beberapa saat, Om Zul menyeka air matanya dan melihat ke arah saya. "Rian, ada yang mau Om tanya sama kamu." "Iya Om, apa?" "Sebelum ini nenek ada pesan sesuatu atau menitipkan sesuatu ke Rian." "Titip? Seingat Rian enggak ada Om." Bukan barang, tapi sesuatu yang nenek kasihin ke kamu." Saya terdiam sejenak, memikirkan apa yang dimaksud Om Zul. Dan saya akhirnya teringat adegan itu. Saat nenek menyentuh punggung tangan saya seusai sholat subuh berjamaah. Rian kurang yakin ini yang Om maksud atau bukan. Tapi waktu itu nenek pernah minta Rian untuk melanjutkan apa yang kakek punya. Nenek enggak kasih apa-apa, cuma nyentuh tangan Rian aja Om. Mata Om Zul kembali berlinang air mata tanpa saya tahu kenapa. Om Zul memeluk saya lalu mengelus kepala saya. "Om tahu, kamu bisa Rian. Nenek pun juga tahu itu." Kalimat itu membuat saya kembali bingung. Dan sama seperti saat nenek waktu itu. Ketika saya tanya apa maksudnya, Om Zul hanya berkata, "Nanti kamu bakal tahu Rian. Ada waktunya nanti kamu bakal tahu." Om kembali melihat nenek, menggenggam tangannya, lalu kembali melihat saya. "Nenekmu sudah tidur. Malam ini kamu jaga nenek sendirian lagi ya, gak apa-apa. Om mau jagain tantemu, demamnya tinggi. Dan dia kepikiran terus sama apa yang terjadi tadi malam. Nanti sesekali Om kesini buat temenin kamu. Om rencana gak tidur malam ini." "Gak apa-apa Om, Rian aja sudah bisa jaga nenek kok. Insya Allah kalau gak ada yang aneh-aneh Rian bisa." "Enggak, Om tetap bangun di rumah samping. Kalau nanti nenek bangun minta ambilkan air atau apa, kamu jangan kasih dulu ya." "Kenapa Om? Rian bisa sendiri." "Gak apa-apa, Om mau bantu kamu dan berbakti ke nenekmu juga." Meskipun aneh, saya mengiyakan perintah tersebut. Om Zul kemudian kembali ke rumah, sedangkan saya makan di dapur dengan telur mata sapi yang saya masak sendiri. Ketika sedang makan, tiba-tiba saja saya mencium bau semur ayam yang sangat semerbak. Aromanya seakan memenuhi ruangan dapur ini. Saya menoleh ke kiri ke kanan, mencari sumber aroma itu. Saya mengira Tante Mary sedang memasak semur. Tapi rasanya tidak mungkin, mengingat Tante Mary sedang sakit. Setelah menyelesaikan makan dan sholat Isya, saya lanjut dengan mengaji di kamar nenek. Ketika di tengah bacaan saya, aroma semur ayam itu kembali tercium. Bukan berasal dari dapur lagi, tapi kini sudah di dalam kamar nenek. Saya menghentikan bacaan Quran, bukan karena sudah selesai, tapi karena telinga saya menangkap suara samar-samar dari luar. Suara penggorengan yang beradu dengan spatula besi dari arah dapur. Saya mendengarkan dengan dalam-dalam. Suara itu masih tetap terdengar, apalagi di kondisi sunyi seperti sekarang. Lalu terdengar suara air yang mendidih, lagi-lagi dari arah dapur. Saya diam. Jantung saya berdetak lebih cepat dan keringat mulai menggenang di dahi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Yan, cucu nenek, semur ayamnya sudah matang. Mau makan." Dek. Bacaan basmalah saya berhenti saat itu juga. Saya menutup telinga saya dengan kedua jari telunjuk saya. "Yan, Rian, semur ayamnya udah matang. Sini makan dulu." Suara itu memanggil-manggil saya dari arah dapur.
Suaranya mirip, tidak persis, persis dengan suara nenek, namun seperti menggigil. Lalu angin seperti lewat dari balik pintu kayu nenek yang ventilasinya berada di bawah dan atas itu. Tirai yang menutupi pintu kayu ini berkibar karena angin tersebut dan tidak sampai hitungan detik. Pintu kamar ini diketuk berkali-kali tanpa tempo yang jelas. Ketukan seperti memaksa untuk masuk atau maksa dibukakan. Saya kemudian berpindah ke sebelah nenek. Kali ini saya duduk di atas kasur nenek bagian ujung. Sementara suara ketukan itu terus terdengar. "Rian, buka. Nenek udah masakin semur buat kamu. Rian, bukakan pintunya. Bukakan sayang. Rian, buka pintu. Rian, kamu keluar sekarang." Saya mendengar suara sesuatu yang tumpul menghantam-hantam pintu kayu itu berulang-ulang. Saya hanya menduga ini, tapi suaranya terdengar seperti kepala yang dihantam-hantamkan ke pintu. Saya menutup mulut saya dengan tangan. Saya menangis terisak-isak sambil meringkuk di samping nenek. Saya tutup kedua telinga saya dengan tangan dan mendekat ke samping nenek. Saya tidak tahu sejak kapan saya sudah terlelap dalam mimpi saya, dan saya pun tidak tahu apakah saya terlelap atau pingsan. Saya terbangun dalam sebuah tempat yang saya tidak kenal, sebuah hutan dengan pepohonan tinggi yang menghalangi sinar matahari. Beberapa daun kuning dan kering berterbangan di sekeliling saya. Di hutan ini, saya juga melihat beberapa hewan seperti rusa, ular, harimau, dan kera. Saya yang saat itu terkesima dengan apa yang saya lihat, tiba-tiba saya dikejutkan dengan sebuah tepukan halus di punggung saya. Dan saat saya berbalik, nenek sudah berdiri di sana, masih dalam kondisi sehat, tersenyum dengan sangat tenang, sambil memegang pergelangan tangan saya, lalu memijit-mijitnya, persis seperti yang biasa nenek lakukan. "Ya Allah, nenek," ucap saya sambil menangis menahan haru dan rindu melihat nenek dalam kondisi seperti ini. "Rian, cucu nenek mau pamitan ya." "Pamit kemana, Nek? Nenek di rumah aja." "Waktu nenek udah sampai. Apa yang nenek tanggung selama ini juga sudah tidak ada lagi. Dan nenek sudah memilih kamu untuk dapat beliau." Saya lantas menoleh dan entah sejak kapan seekor harimau berbulu putih besar sudah berada di kanan saya. "Ini maksudnya apa, Nek?" "Dia Datuk Raja Air, milik kakekmu dulu yang terus berada di samping kakekmu. Kami para orang tua dulu diturunkan Datuk Raja Air ini, turun-temurun. Seharusnya ini turun Septian, turunan laki-laki dari darah kakekmu. Tapi dia orang yang keras dan ibadahnya kurang. Datuk tidak mau mengikuti Septian dan akhirnya malah ikut ke nenek. Begitu nenek lihat kamu sekarang, nenek yakin Datuk akan mau mengikuti kamu. Kamu rajin beribadah, baik juga, dan bersih. Tapi untuk apa, Nek? Rian gak bisa." "Rian, bantu nenek, biar nenek bisa pergi dengan tenang ya. Badan nenek sudah bukan milik nenek lagi. Sejak sekian lama, tubuh nenek sudah kosong. Dan Datuk Raja Airlah yang membuat nenek sedikit sadar. Waktu nenek berikan Datuk Raja Air ke kamu, itu tandanya nenek sudah merasa cukup atas kehidupan nenek. Nenek sudah melalui hidup nenek yang sudah sangat syukuri, bisa ngelihat anak-anak nenek hidup dengan orang-orang yang baik, dan melihat cucu kesayangan nenek tumbuh jadi bujang yang sopan. Kalau nenek bisa, nenek sebenarnya mau melihat anaknya Mary sebelum pergi. Tapi badan nenek udah gak kuat, Rian. Nenek udah lelah. Nenek juga mau ucapkan terima kasih buat Rian, buat Zulfikar, buat Mary, yang sudah ngerawat tubuh nenek yang sudah kayak kayu, diam gak bisa bergerak. Maaf kalau nenek merepotkan sebelum pergi." "Enggak, Nek, enggak ngerepotkan. Bahkan kalau nenek tetap seperti ini dan Rian harus nyuapin nenek dan mandiin nenek tiap hari,
Rian sumpah tetap ikhlas ngelakuin ini kok, Nek. Aduh, nenek rugi sekali, gak bisa lihat kamu menikah ya, Cuk. Nenek juga minta maaf, nenek juga belum bisa masakin semur ayam terakhir buat kamu. Saya terdiam, saya tidak tahu lagi harus bilang apa. Sudah, tolong doakan nenek dan jangan lupa sama nenek ya. Nenek yakin doamu diijabah Allah. Doakan juga kakekmu. Nenek duluan ya, Rian. Nenek kemudian seperti tertutupi oleh pepohonan dan menghilang. Saya tersentak bangun saat itu juga dengan posisi menghadap nenek. Nenek sedang membuka mulutnya dan menengok ke arah saya. Saya bersyukur ini hanya mimpi semata. Melihat nenek membuka mulutnya dan bergerak-gerak begitu, saya bertanya, "Nenek mau apa? Mau minum?" Namun ketika saya mau menuangkan air, saya teringat pesan Om Zul untuk dipanggil ketika nenek meminta air. Saya menaruh gelas yang sudah saya isi penuh air itu. "Sebentar ya, Nek, Rian ke Om Zul dulu." Saya pun keluar rumah. Di ruang tamu saya sempat melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Nampak rumah Tante Mary sangat terang dikarenakan lampu depan dan ruang tamu masih dinyalakan. Tanda penghuni rumah belum tidur. "Assalamualaikum, Om Zul." "Waalaikumsalam. Kenapa, Rian?" "Tadi Om suruh kalau nenek bangun atau minta air suruh kasih tahu Om kan? Itu nenek minta air, Om." Om Zul terdiam, matanya menatap saya dengan pandangan kosong. Matanya lama-kelamaan memerah lalu menangis. Om Zul lalu memeluk saya yang kebingungan, lalu berbisik sambil sesegukan karena tangis. Rian, itu yang kamu lihat bukan nenek. Bukan nenek, nenek udah gak ada lagi sejak maghrib tadi." Dunia serasa berhenti saat itu juga. Dada saya sesak, mata saya tidak bisa berkedip untuk beberapa saat. Om ngomong apa sih?" Saya seperti orang linglung yang lupa ingatan. "Nenek udah meninggal sore tadi, Rian. Pas Om peluk nenek dan pegang tangannya, nenek udah pergi waktu itu." "Tapi Om, nenek masih hidup, Om. Nenek minta minum di dalam. Ayo Om, kita masuk dulu." "Enggak, Rian, itu bukan nenek. Itu bukan nenek. Nenekmu udah gak ada." Saya melepaskan pelukan Om Zul dengan paksa. Saya berlari ke dalam dan membuka pintu kamar nenek tanpa salam. Badan saya gemetar dan dada saya terasa sesak. Saya langsung memegang tangan nenek. Jantung saya berdebar-debar dan terasa ngilu saat tangan nenek ternyata sudah sangat dingin. Om Zul berdiri di ambang pintu masih sambil menangis. "Om, nenek udah gak ada, Om. Om kenapa gak bilang, Om?" "Rian, maafkan Om. Om awalnya mau bilang ini lebih awal. Takut tantemu curiga dan kamu juga histeris. Om sudah menelpon Bang Septian dan Kak Rina, ibumu, dan menceritakan keadaan nenek kritis. Ibumu sama Bang Septian akan tiba pagi dan kita akan kuburkan nenek begitu anak-anaknya sudah berkumpul. Om gak mau mereka semua tahu ini dari awal. Om Septian masih membawa truk. Ibumu juga lemah kalau diberitahu ini mendadak. Dan tantemu sedang hamil." Saya menangis histeris dengan membenamkan kepala saya ke kasur. Saya menangis tanpa henti sepanjang malam sampai subuh. Saya mengingat ucapan terakhir nenek dan bagaimana beliau hadir untuk mengucapkan perpisahan pada saya. Bagaimana senyuman hangat beliau dan semuanya. Pagi harinya satu persatu warga desa berdatangan setelah Om Zul memberikan pengumuman di balai desa tentang meninggalnya nenek. Tante Mary diungsikan sementara karena khawatir akan janin di tubuhnya yang rentah jika Tante Mary stres. Om Septian datang sekira jam 7 pagi, sementara ibu tiba sekitar jam 10 pagi dan langsung pingsan melihat rumah nenek dipenuhi orang dengan bendera kuning berkibar di halaman rumah. Pemakaman nenek berlangsung penuh haru dan air mata. Ibu dan Om Septian terlihat sangat terpukul dengan kepergian nenek yang bagi mereka mendadak
karena kami tidak memberitahukan perkembangan kesehatan nenek sebelumnya. Beberapa hari setelah nenek dikuburkan, saya berbincang dengan Om Zul mengenai apa yang saya lihat dan alami ketika nenek sakit. Lalu Om Zul menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada nenek dan kenapa nenek bisa sampai sedemikian. Sebelum kejadian itu terjadi, nenek mendapatkan salah satu pasien yang meminta obat karena tertegur leluhur. Pasien itu merasakan sakit yang luar biasa. Nenek pun memberi obat dalam jumlah yang banyak dikarenakan menurut nenek yang mengganggu itu adalah sosok yang kuat. Namun ternyata jin pengganggu orang itu bukanlah jin liar, melainkan jin suruhan musuh dari pasien nenek tadi. Merasa diganggu prakteknya, dukun yang digunakan oleh orang itu kemudian membelokkan arah serangannya ke rumah nenek. Selama ini nenek masih bisa bertahan karena ada datuk raja air yang membentengi rumah. Namun di sisi lain, nenek juga semakin melemah dan merasa tubuhnya akan menyerah. Tapi jika seseorang masih memiliki pegangan, maka kematian akan sangat sulit terjadi. Ia bisa jadi mati, tapi jantung dan nafasnya dipaksa tetap hidup oleh para jin pegangannya. Nenek tahu keberadaan datuk akan membuat nenek sulit untuk meninggal dunia. Nenek akhirnya memutuskan untuk memberikan datuk kerian. Dan di malam yang sama, menyadari datuk sudah tidak menjaga nenek, dukun itu kembali mengirimkan serangan ke nenek. Itulah yang saya dengar, berupa benda berat yang pecah di atap. Sosok yang dikirim adalah wanita bermoncong kambing. Dia hidup di dalam perut nenek dan terus membesar dengan menyerap sari-sari kehidupan nenek. Harimau yang saya dengar itu justru adalah bentuk pertahanan dari datuk kepada saya. Sejak serangan itu berhasil mengenai nenek, sebenarnya nenek hanya tinggal tubuh yang menunggu waktu untuk benar-benar habis. Ketika Om Zul pulang sehabis mengantar Tante Mary berobat waktu itu, Om Zul sempat berkonsultasi ke orang pintar di sebelah dan mengatakan bahwa sosok itu memang tujuannya membunuh. Sang orang pintar yang menyatakan salah satu tanda jika santet itu berhasil adalah tulang menonjol berbentuk kotak di punggung nenek. Jika tulang itu sudah muncul, maka nenek sudah tidak akan lama lagi. Saat Om Zul membopong nenek waktu itu, di punggung nenek belum ada tulang tersebut. Namun ketika terakhir Om Zul angkat, tulang kotak itu terasa begitu menonjol keluar dari punggung nenek. Menurut Om Zul juga, selama ini datuk menjaga nenek yang diancam oleh banyak pihak dan jin yang nenek ganggu. Ketika datuk lepas, nenek bagikan wadah kosong yang bisa dimasuki dan diserang kapanpun. Itulah kenapa saya mendapati banyak sosok menyaksikan dan berkerumun saat nenek jatuh sakit. Mereka sedang antri untuk bisa berbuat keburukan pada nenek. Saya ditugaskan menjaga pintu agar yang dari luar tidak bisa masuk dan yang memperburuk kondisi nenek kala itu. Namun sebagian sosok lepas dan berhasil membuat sesuatu pada nenek hingga tubuh nenek seperti itu. Kalau alasan kenapa nenek terakhir kali saya lihat masih membuka mulut dan bergerak-gerak padahal sudah meninggal sejak maghrib, saya pun tidak tahu apa alasannya. Sejak hari itu hingga kini, saya masih bisa melihat makhluk-makhluk gaib tak kasat mata, walau tidak begitu intens. Namun yang masih sering saya dengar adalah suara auman harimau yang kadang terdengar di tengah malam. Padahal saya sudah tinggal di perkotaan bersama keluarga saya. Saya sampai sekarang tidak paham apa saja efek samping keberadaan datuk di sisi saya. Namun yang saya harus waspadai, saya juga harus mencari cara menghentikan kutukan pegangan keturunan ini agar saya tidak mencari korban dari anak-anak saya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.